Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa, saya Isa Ansari pagi ini bersama Anda di program Mutiara Islam di Jawa Pos TV, dan kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa, hari-hari ini banyak sekali di antara kita, saudara-saudara kita atau teman-teman kita semuanya pada bersolawat. Ini terkait dengan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya di peringatan Maulid Nabi, tapi juga di setiap saat kita bisa memperbanyak salawat. Karena banyaknya salawat kita ini nantinya akan menentukan posisi kita bersama Rasulullah SAW di hari kiamat. Dan baik pemirsa, untuk hari ini kita bicara tentang fadilah atau keistimewaan bersalawat. Dan sudah bersama kita di samping kami ada Dr. Haji Muhammad Ghufran LC.MHI, akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya, dan sekaligus pengasuh pesantren Urban Miftahul Ula Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, sehat selalu. Moga-moga selalu ya. Hidup semakin nikmat, semakin bermanfaat dengan memperbanyak sholawat. Dengan memperbanyak sholawat. Karena ibadah yang pasti diterima oleh Allah SWT adalah sholawat ya, bagian dari ibadah kita. Banyak sekali tulisan-tulisan atau bahkan literasi-literasi tentang keistimewaan bersholawat, yang ini yang menjadi tema sentral kita hari ini di program Mutiara Islam Jawa Pos TV. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk bersolawat? Kemudian sampai-sampai Allah sendiri, malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi kita itu ya sebagai umatnya. Moga kita mulai dari sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jawa Pos TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Kifayatul Atqiya wa Thariqatul Asfiya. Kitab ini salah satunya berisi tentang keutamaan atau fadilah keistimewaan bersolawat. Nah, kenapa kita bersolawat? Nah, ini ada apa? Yang jelas ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa sebelum Allah memerintahkan umat atau manusia bersolawat kepada Rasulullah, Allah sendiri bersolawat ya, dan malaikatnya juga bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dari sekian atau dari seluruh ajaran Islam, umumnya ya, secara umum bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu, Allah tidak ikut-ikutan mengerjakan itu. Perintah malaikat sholat juga, misalnya. Sholat, perintah sholat, Allah tidak ikut sholat. Zakat, Allah tidak ikut zakat. Haji juga begitu. Malaikat juga nggak mungkin haji ya. Perintah itu tidak ada. Tetapi berkaitan dengan sholawat, itu Allah juga melakukan sendiri, melaksanakan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tentu maknanya berbeda dengan solawat Allah kepada Rasul, solawat malaikat kepada Rasul. Dan kita sendiri sebagai umatnya, tentu maknanya berbeda. Nah, yang paling menarik ini, kenapa kok bisa begitu ya? Yang jelas Rasulullah ini adalah sebaik-baiknya makhluk ya. Sebaik-baiknya makhluk yang ada di bumi ini kan gitu ya. Betul. Oleh karena itu, perintah ini dalam sebuah kitab ya, saya akan bacakan bahwa man sholla ala alayya fi kitabin lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Jadi perintah bersolawat ini termasuk orang yang menulis solawat dalam sebuah kitab tulisan ya, maka selagi tulisan itu ada, maka malaikat terus memintakan ampun kepada orang yang menulis itu di sebuah buku atau sebuah
ada mobil kan biasanya ada Yeah, ya. Sallallahu ala Muhammad. Itu selagi itu tulisan ada, maka malaikat akan terus meminta ampun kepada orang yang menulisnya. Kemudian dalam hadis Rasul disebutkan wa qaulihi alaihi salatu wassalam man sarrahu ayyulqiya ayyalqallaha wa huwa anhu radin. Barang siapa ya yang ingin bertemu dengan Allah wa huwa radin anhu, dan Allah ridho kepada orang tersebut, fal yukthir minas sholati alayya, maka perbanyaknya bersolawat kepadaku. Jadi bersolawat tuh insya Allah dapat memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala kan. Dan tadi sudah dijelaskan salah satu keistimewaan bersolawat itu adalah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah syair dijelaskan a'maluna ya adimis sholata ala nabi faqabuluha hatmun bira taraddudin. Terus menerus istiqomah membaca sholawat kepada Rasul, maka itu diterima tanpa syarat. Syarat misalnya harus khusyuk, harus ikhlas dan sebagainya. Harus bersuci dulu. Ya. Kalau sholawat a'maluna bainal qabuli warraddi, perbuatan kita ya selain sholawat itu antara diterima dan ditolak. Illas sholatu alan nabi. Kecuali sholat ala nabi, kecuali bersolawat kepada pasti diterima. Di sini perlu digarisbawahi bahwa khusyuk atau tidak itu urusan belakang dalam hal solawat. Bahkan Imam Syekh Hasan Adili pernah bertanya dalam mimpi itu, beliau bertanya kepada wahai Rasulullah, apakah fadilah solawat ini atau diterima sholat itu hanya orang yang hatinya khusyuk? Oh tidak, kata Rasulullah. Bahkan hatinya yang lalai pun tetap diterima. Nah, di sini sholawat sendiri memberi syafaat kepada yang membacanya, kan gitu ya. Secara tidak langsung begitu pemahamannya. Artinya bahwa yang menjadi titik poin ini bukan orang yang membacanya, ya, bukan orang, tapi kepada siapa? Kepada siapa bacaan itu ditujukan. Inilah sebuah hadiah persembahan kepada yang Nabi Agung atau manusia yang paling mulia. Sehingga dengan begitu maka tujuan ataupun ditujukan kepada siapa itu yang menjadi pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dalam sebuah ungkapan dalam kitab ini laulaka ma khalaqtu al aflaka. Kalau bukan engkau wahai Muhammad ma khalaqtul aflaka, maka aku tidak akan menciptakan langit seisinya. Ini sebuah sebuah privilege yang luar biasa bahwa bumi seisinya berangkat dari Nur Muhammad, dari Nur Muhammad. Agungnya ya. Iya, luar biasa sekali. Ya, dan kehadiran Rasulullah di muka bumi ini menjadi rahmat bagi kita. Rahmatan lil alamin. Betul sekali. Baik. Ustaz, kita jeda dulu sebentar, dan pemirsa Anda jangan kemana-mana, kita masih ada di waktu yang lumayan ya sampai pukul 6 pagi nanti. Dan kita jeda sebentar untuk menikmati dulu beberapa materi berikut. Pemirsa, untuk Anda yang sedang bergabung bersama kami di program Mutiara Islam di Jawa Pos TV, memang tidak ada salahnya kalau kita terus menerus untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena itu tadi salawat ini akan menentukan posisi kita bersama Rasulullah di hari kiamat kelak. Dan terkait dengan salawat, keistimewaan bersalawat, ada kitab yang sedang dipegang oleh narasumber kami, Kifayatul Atqiyah. Di halaman 6, kalau Anda sedang baca-baca kitab, barangkali Anda nemu di rumah atau sedang ada di pesantren gitu ya. Dan kitab Kifayatul Atqiyah ini memang salah satunya bicara tentang keistimewaan atau fadilah bersalawat. Mau nggak kita lanjut kembali? Baik, kita akan lanjut kajian ini. Kita lanjut bahwa ada wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dawuhnya Rasulullah, beliau bersabda, man aktsara minas sholati fi hayatihi, barang siapa dalam hidupnya memperbanyak sholawat.
maniak sholat atau mafia sholawat, ya, atau mabuk bersolawat, kira-kira begitu ya. Dalam tanda Ekstrem kutip, tanda tapi ini kutip, ya. ya. Dalam hidupnya, maka amarallahu jami'a makhluqatihi, Allah akan memerintahkan seluruh makhluknya ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi. Subhanallah. Akan memohon Memohonkan ampun kepadanya ampun. setelah meninggal. Setelah wafatnya. Ya, otomatis terus hidupnya pasti dong. Ini yang dibahas setelah mati kan dia udah nggak bersolawat. Tapi kalau orang memperbanyak solawat ketika hidupnya, maka Allah akan memerintah ke seluruh makhluknya setelah meninggalnya untuk apa? Untuk memohon ampun kepada orang yang. Jadi ini semacam asar gitu ya? Iya betul. Semacam jejak ya? Iya jejak itu. Jejak itu luar biasa solawat itu. Kalau amalan lain kan sudah berhenti, selesai. Kalau ini solawat, barang siapa yang ahli solawat ya sampai setelah dia meninggal dunia, Allah akan memerintahkan seluruh makhluknya untuk memohon ampunkan kepada orang yang bersolawat, gemar bersolawat. Gemar bersolawat. Betul. Dan selanjutnya yang menarik ini, waqala alaihi salam, aktsiru minas sholati alayya. Wahai umatku, perbanyaknya solawat kepadaku. Fa innaha nurun fil qabri. Maka sholat itu akan menjadi cahaya di dalam kuburan nanti. Hidup di alam barzah itu kan gelap tuh, petang ya di balik papan istilahnya. Balik papan. Tipenya 2x1. Di baliknya papan. Tipenya 2x1. 2x1. Gelap, nggak bisa WA, nggak bisa main sembarang. Sudah semuanya ditinggal. Itu gelap. Tapi kalau kita memperbanyak sholawat ketika hidup, maka akan terang benderang dan luasnya luar biasa. Jadi nggak terasa sempit. Malah betah di situ. Betah ya. Itu kan alam penantian ya. Nurun fil qabri wa nurun ala sirat, dan menjadi cahaya ketika di seberang siratul mustaqim. Ya, siratul mustaqim. Wa nurun fil jannah, dan akan menjadi cahaya di surga. Ini salah satu fadilah keistimewaan bersolawat. Nah, yang menarik juga faidahnya. Faidahnya lagi adalah qala alaihi salatu wasallam aktsiru minas sholawati fa innaha tudfi'u ghadabul jabbar. Sesungguhnya membaca atau bersolawat itu dapat mematikan atau memadamkan nafsu amarah. Betul, amarahnya Allah. Ghadabul jabbar, amarahnya Allah yang maha perkasa. Wa tuhinu kaida syaitan, dan melemahkan tipu daya setan. Jadi orang bersolawat itu setan minggir, gak berani. Orang yang bersolawat ya gitu. Gak berani goda, kira-kira begitulah. Nah, wa qala alaihi salatu wasallam aktsarukum sholawatan alayya fil jannah. Nah, hadis yang menarik terkait dengan pertemuan, atau kita bisa dalam sebuah majelis kan, sebuah majelis perkumpulan atau bagaimana, ada hadis yang marfu, majalasa qaumun fatafarraqu an ghairus sholat. Ya, jika ada sebuah kaum ataupun masyarakat, mereka berpisah atau selesai dari pertemuan, tapi tidak membaca sholawat, illa sholawat ala nabi. Allah tafarroku an atnati min jifati himar. Mereka sesungguhnya berpisah atau memisahkan diri dari perkumpulan bangkai-bangkai himar yang busuk. Jadi kalau pertemuan tidak ada solawatnya, tidak dibunyikan solawat, maka dia seolah-olah dari perkumpulan himar-himar yang sudah membusuk. Bangkai berarti. Bangkai. Makanya biasa MC kan, mari kita baca sholawat. Nah itu beda, itu sudah tidak. Tapi kalau nggak ada sholawat sama sekali, apalagi bulan Maulid kok pelit sholawat, waduh, ini ya sudah bau sekali kan gitu ya. Termasuk sindiran dari beberapa teman, Ustaz ya. Ini kok sholawat dipakai untuk membubarkan pertemuan atau membubarkan majelis. Membubarkan pertemuan. Ini ternyata ada dasarnya. Ada ini. Ada. Bahkan begini, hadis selanjutnya mengatakan begini. Qala Ibnu Jauzi fil Bustan, Imam Jauzi berkata dalam kitab Bustan, fa idza kana al majlisu alladhi la yusalla fiha yakunu bihadil halah, maka jika sebuah majelis yang tidak dibacakan sholat seperti ini, fala gharba ayatafarraqal musalluna alaihi min majlisim an atyabi min khizanatil ahtar. Maka tidak diragukan lagi orang-orang tersebut itu tidak dapat merasakan baunya majelis dari wewangian yang paling wangi. Jadi begitu. Jadi
dia rugilah kira-kira begitu ya. Orang yang bertemu tidak ada sholawat, tidak ada ungkapan cinta terhadap Rasulullah SAW, maka dia tidak akan merasakan baunya, wanginya saat pertemuan itu saat ya, pertemuan itu. Ya biasa-biasa aja, seperti rutinitas saja. Nah, seperti itu ya. Ini salah satu ungkapan dari Imam Az-Zawzi. Nah, ini menarik sekali ini. Nah, sebaliknya, ya. Kenapa demikian? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana atyabut thayyibin. Karena Rasulullah SAW adalah merupakan atyabut thayyibin, orang yang paling wangi, yang paling baik, yang paling harum, ya di seluruhnya gitu ya. Wa atharut thahirin, dan makhluk yang paling suci. Paling gitu. suci. Ya. Wa kana dzalika idza takallama imtithalal majlis imtala al majlis bi adzabi min rihil misik. Maka dari itu jika dibunyikan sholat dalam sebuah majlis, maka majlis itu imtala, dipenuhi dengan atyabun min rihil misik, wewangian yang lebih wangi daripada minyak misik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dari sholawat saja ya, maka harum, ruangan itu menjadi harum, menjadi bermakna, menjadi bernilai dan sebagainya. Wa kadzalika majlisun yudhkaru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanmu minhu raihatun thayyibah takhtariku as-samawati sab'i, maka baunya akan bisa menerobos langit yang nomor 7 sampai ke arsy, hatta tantahi ilal arsy. Wa yajidu kullu min khalqihi rihaha fil ardi ghairal insi wal jinni. Termasuk penduduk di bumi itu juga merasakan baunya orang bersolawat tersebut. Nah, itu ya. Beberapa hal yang sangat indah sekali. Sangat penting lah untuk kita ketahui bersama. Istilahnya gini, ya? Kalau kita nggak bisa meneladani Rasulullah, ya bersolawatlah. Biar bau kita itu wangi. Perilaku kita jadi wangi. Coba, kita itu banyak dosa ya, dengan solawat insya Allah, maka akan kecipratan. Wanginya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik. Pemirsa, kita masih ada di program Mutiara Islam di Jawa Pos TV, dan saya Isa Ansari masih bersama Dr. Haji Muhammad Ghufran LC.MHI dari UIN Sunan Ampel Surabaya, bicara tentang keistimewaan bersolawat. Akan kita lanjut saat lagi setelah pesan berikut ini. Pemirsa, saya Isa Ansari masih bersama Dr. Haji Muhammad Ghufran LC.MHI dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan hari ini kita bicara tentang keistimewaan bersolawat dari kitab Kifayatul Atqiyah di halaman 6 yang bicara tentang fadilah-fadilah bersolawat. Baik. Kita lanjut kembali Ustaz ya, setelah tadi banyak keuntungan atau banyak manfaat yang kita terima ketika kita rajin untuk membaca salawat. Yang istimewa, memang semuanya istimewa. Ini. Tapi yang bikin saya, aduh betapa luar biasanya. Kita ini kalau gemar bersolawat, Allah memerintahkan seluruh makhluk ini untuk memohonkan ampun. Setelah matinya. Setelah meninggal pun kita masih diberikan ampunan ya. Didoakan oleh seluruh makhluk kita. Kemudian solawat bisa menerangi alam kubur kita. Di balik papan tadi. Di balik papan. Iya. Oke, kita lanjut kembali. Baik, ini ada poin yang menarik di sini bahwa ada hadis Rasulullah, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyrun. Barang siapa yang bersolawat kepada sekali saja, maka Allah akan memberi rahmat kepada kita 10 kali. Kebaikan ya. Bayangkan kalau 1, kalau 10 100. Yeah. Kalau 100 kali 1000 dan tidak terhingga. Dan rahmat serta ampunan ini adalah anugerah yang terbesar. Ya. Ini kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh hamba Allah yang mukmin terutama ya, hamba Allah yang anugerah, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, itu
itu sebuah kegembiraan dan kebahagiaan yang tiada tara. Karena kita masuk surga itu bukan karena dengan perbuatan ibadah yang kita, kan, ringan, gitu ya, yang mudah. Ya. Sholawat kan mudah, ringan, gratis lagi. Kan gitu ya, nggak bayar. Baca sholawat gratis, ringan. Dan nggak peduli mau wudhu atau tidak, mau khusyuk atau tidak, mau dimanapun, ya kecuali tempat-tempat tertentu nggak boleh ya. Betul. Artinya ini kita menyapa junjungan kita menyebut nama panutan kita, itu salah satu bentuk tanda cinta. Karena orang tanda cinta itu kan man ahabba syai'an katsura min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia banyak menyebut. Banyak menyebutkan. Kalau kita ingin membuktikan atau kita sebagai umat dan Rasulullah mencintai Rasul, maka ya perbanyak sholawat. Wajar itu sebagai bentuk cinta, kan gitu ya. Itu salah satu pintu awal kita, banyak menyebut. Ya, kalau nggak pernah menyebut sama sekali, jarang lah, pelit lah. Atau ketika disebut sholawat dia malah terganggu atau alergi. Jangan-jangan dipertanyakan KTP-nya atau KTP umat Muhammadnya, kan gitu ya. KTP keislamannya. Gitu jangan-jangan seperti itu gitu. Karena nggak bisa tanpa Rasulullah, tanpa pintu Rasulullah kita sampai kepada pintu Allah. Karena itu wusulnya kita pada Allah melalui Rasulullah. Dalam sebuah ayat, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau mencintai Allah benar, maka ikuti saya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Jika engkau benar mencintai Allah, cintai aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan memberi rasa cinta, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Nah, artinya nggak bisa kita menegasikan cinta kepada Rasulullah. Omong kosong. Bahkan itu kadzib. Dalam tafsir, orang bohong mencintai Allah tanpa Rasulullah. Ini sebuah kebohongan, kan gitu. Nah, apalagi banyak hadis atau narasi-narasi juga yang menjelaskan keutamaan dan fadilah dari sholawat sendiri. Termasuk dalam di sini bahwa rahmat, ampunan, ya. Termasuk di sini ya, bahwa fawaidus sholawat la tuhsa minha, tidak bisa dihitung. Ya. Tajlu al-qalb minal dzulmah, dapat menerangi hati dari kegelapan. Yang lagi galau, yang entah itu sakit, entah nggak punya duit, atau lagi lagi pusing, ya baca sholawat, perbanyak sholawat. Insya Allah hidupnya lebih gembira, lebih enjoy. Lebih sambil olahraga, sholawatan kan, daripada bengong, bingung, ya sholawat aja. Sholawat. Berapa kali kalau kita dari rumah ke kantor atau dari rumah ke studi ini baca sholawat udah berapa itu? Indah, nanti perjalanan jadi nikmat. Jadi indah gitu ya. Nah, yang kedua adalah sababun lil wusul. Ya, tadi itu ya, menjadi wasilah untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya menjadi wusul itu sampai makrifat. Ya, sampai mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersolat itu kita menjadi wasilah, lantaran ya, wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam hadis lain ini bisa menjadi taurikoh ini, taurikoh kan jalan, ada taurikoh jalan. Dengan memperbanyak sholawat, maka ini menjadi taurikoh tersendiri, bisa sampai kepada Allah, bisa. Nah, kadang-kadang kita itu kan bagaimana bentuknya dan seperti apa, ya udah perbanyak sholawat, nanti akan nyampe sendiri. Nyampe. Memang bukan dilihat dengan mata biasa, dengan mata bati ya, dengan basiroh ya, dengan basiroh dan sebagainya. Ini sebab untuk usul ya, hampir semua thariqat ya harus sholawat. Kalau nggak sholawat nggak mungkin lah, itu palsu biasanya. Bisa juga aliran sesat atau aliran sesaat. Nah, gitu ya. Aliran sesat dan aliran sesaat. Nah, bisa juga kan? Ya nggak ada sholawatnya. Bahkan bikin sholawat sendiri kan, yang nggak maksur ataupun yang ada Ustaz ya? Ada. Ya sholawat ngawur lah istilahnya. Sholawat ngawur. Memang ada sholawat yang maksur, yang redaksi maupun makna dari Rasul. Ada yang sholawat dirangkai oleh ulama, dan itu merupakan sekaligus doa dan tawasul. Kan banyak sholawat munjiat, sholawat nariyah, semua itu ada tawasul dengan sholawat. Nah, itu boleh saja itu ya. Sababun wa tukthiru arrizq, memperbanyak rezeki. Ya, dalam ulama itu sholawat itu termasuk memperbanyak dan memperlancar rezeki. Memperbanyak dan memperlancar. Iya.
cuma ada lain yang mengatakan banyak tapi wadahnya juga harus besar. Diwadahi apa rezeki itu? Makanya banyaklah membaca surat Yasin. Surat itu memperbanyak wadahnya atau tempatnya. Sholawat memperlancar dan memperbanyak. Tapi kalau nggak diwadahi, bocor atau bisa bocor kan gitu ya. Nah, ini salah satu beberapa keistimewaan sholat, datang rezeki, datang ketenangan dan kebahagiaan. Ini luar biasa sekali. Nikmat apa yang kita cari di dunia kalau tidak kebahagiaan? Makanya menurut Izzuddin itu ada namanya afrah, ada ladzat, kesenangan, ada kenikmatan. Dan ini imateri. Imateri ini. Iya, imateri. Bahkan ini bisa kita raih tanpa harus kita terperangkap oleh hal-hal yang materi. Maka ada istilah sugih tanpa bondo. Kan gitu ya. Banyak kan orang kan mikir sugih dengan bondo, dengan harta. Ini enggak, sugih tanpa bondo itu dengan kenikmatan rohani. Dan ini kenikmatan yang tertinggi dalam hidup seseorang. Kalau sandang, pangan, papan itu kenikmatan dasar, paling bawah. Ya kebutuhan. Tapi kalau sudah kenikmatan spiritual, kenikmatan batin itu kenikmatan paling tinggi itu. Dan itu kenikmatan yang dicari orang-orang zaman kini. Iya. Baik pemirsa, kita masih ada di program Mutiara Islam di Jawa Pos TV dan hari ini saya Isa Ansori bersama Dr. Haji Muhammad Hufron LC.MHI dari UIN Sunan Ampel Surabaya bicara tentang keistimewaan bersalawat. Kita lanjut saat lagi setelah kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, beberapa hari ini kita sering mendengar banyak sekali sholawat dikumandangkan di masjid-masjid atau bahkan di tempat-tempat umum ketika ada perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini merupakan salah satu penghormatan kita pada kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Termasuk ada perintah memang kita untuk bersolawat. Nah, bersolawatnya tidak harus berhenti pada saat tidak harus dilakukan pada saat kita merayakan Maulid, tapi juga seterusnya kita bisa melakukan sholawat sepanjang hayat kita. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu memang ada perasaan sangat-sangat bergembira. Sampai ada istilah itu euforia bersalawat. Nah, bagaimana pandangan Ustadz sendiri terhadap masyarakat kita yang luar biasa ini dalam peringatan Maulid ini? Ya, baiklah. Jadi agama itu bisa didekati dari dua hal. Pertama, pendekatan normatif. Yang kedua, pendekatan budaya. Ya, kalau normatif sudah jelas bahwa ini perintah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, adapun merayakan Maulid itu bagian dari budaya. Dan ini merupakan ekspresi rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak ada salahnya ya. Dan ini memang momentum kelahiran Rasul, momentum, dan ini wajar-wajar saja. Bahkan bisa ini mendatangkan kemaslahatan tersendiri bagi umat atau masyarakat yang merayakannya. Ya jangan jauh-jauh lah, kita itu yang fair gitu, bahwa seringkali kita merayakan hari jadi kota tertentu, kita rayakan kok. Atau merayakan hari jadi pernikahan hari seseorang. Jadi kita dengan pasangan hari ulang tahun kita, kan gitu ya. Atau hari membuat gedung ini kapan, kan sering begitu ya. Lah, ya masa ini Rasulullah utusan Allah, Nabi yang paling mulia, makhluk yang ya lebih wajib lagi, menurut lebih wajar lagi gitu ya. Sudah nggak usah dipertanyakan lagi. Wajar, bahkan ini secara historis ya perayaan Maulid ya itu ada yang mengatakan dimulai pada dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah itu dinasti yang dikuasai Syiah yang berada di Mesir abad ke-10.
Dan ini merupakan salah satu rangkaian dari upacara di kerajaan Fatimiyah waktu itu. Hanya merupakan upacara dirangkaikan dengan kerajaan. Kemudian berkembang sampai pada abad ke-12 oleh dinasti Al-Ayyubi. Itu perayaan Maulid ini dikemas sedemikian rupa, dibacakan sholawat, diadakan ceramah, diadakan bakti sosial dan sebagainya. Termasuk membacakan sirah-sirah Rasulullah SAW. Kenapa? Nah, persoalan kenapa? Karena untuk membangkitkan semangat umat Islam melawan peperangan waktu itu. Nah, kita tahu waktu Salahuddin kan memimpin perang salib. Nah, akan untuk membangkitkan heroisme umat Islam, maka perayaan Maulid ini menjadi instrumen atau menjadi media untuk menyatukan umat Islam waktu itu. Nah, memang bentuknya maupun legalitasnya banyak yang terjadi perbedaan tentang bentuk Maulid. Tapi ala kulli hal bahwa kemaslahatan atau manfaat dari perayaan Maulid ini sudah banyak dirasakan oleh kita semua kan gitu. Nah, hanya barangkali kalau jika ada perayaan yang berlebihan atau euforia, ya itu yang harus diperhatikan, harus dijaga jangan sampai berlebihan. Satu, israf. Yang kedua, jangan sampai menyakiti orang. Kan seringkali udi-udian itu berebut hadiah itu kan malah sampai menggesek atau ya sampai apa itu menggeser orang itu kan menyakiti, tidak boleh itu. Rasulullah nggak pernah mengajarkan itu kan gitu ya. Justru itu yang harus dihindari. Yang ketiga adalah al-zulm, mendolimi. Jadi jangan sampai perayaan Maulid justru nutup jalan, tapi nggak ada akses yang lain, buntu total misalkan. Itu juga nggak boleh, mendolimi pejalan. Nah, orang yang sedang melintas di situ itu nggak boleh. Dan itu bukan ajaran Rasulullah. Ya. Nah, ketika hal-hal seperti ini terjadi, bukan berarti perayaan Maulidnya yang disalahkan, tapi dibuanglah hal-hal yang menyebabkan perayaan Maulid itu tidak benar kan gitu ya. Seperti itu secara bijaksana kan gitu. Istilahnya diminimalisasi lah. Nah, oleh karena itu ini perayaan Maulid merupakan ekspresi bagi umat dan itu tiap daerah beda-beda adatnya masing-masing. Ya silakan, enggak apa-apa. Ya karena dalam sebuah kaidah fikih mengatakan ma warada fi syar'i mutlaqan, sesuatu yang diajarkan atau yang ditetapkan agama secara mutlak, walau dzabita lahu, tidak ada parameter atau batasan yang pasti fi syar'i wala fil lughah, secara bahasa maupun agama atau syarak, maka yurja'u ilal urf, kembali ke tradisi masing-masing. Perayaan Maulid silakan diekspresi masing-masing, justru itu keunikan tersendiri bagi sebuah masyarakat. Dan ini kegembiraan yang luar biasa. Ya, jangan-jangan ya masyarakat yang berebut itu, husnudzon saya, ya mereka jarang dapat hiburannya setahun sekali. Itu aja ya biarinlah, selama itu tidak berlebihan dan tidak mengancam nyawa, dan kalau bisa izin pada aparat setempat, ya RT RW dan sebagainya, biar ditata diorganize perayaan itu dengan baik sehingga tidak kesannya itu asal-asalan. Ya seneng, tapi kan harus diorganize sehingga ini akan mendatangkan keindahan tersendiri bagi orang tersebut maupun orang yang menikmati, orang lain, termasuk the other selain Muslim. Oh, indah ya Islam itu ya, ada ta'awun, saling kerjasama, saling bersedekah, saling silaturahmi, dan itu membaca sholawat, dalam keadaan membaca sholawat. Nah, ini hal-hal seperti ini harus menjadi catatan penting dari perayaan atau kegembiraan dalam merayakan Maulid Rasulullah SAW. Yang penting salawatnya. Salawat, betul. Bentuknya itu apa ya, monggo. Kalau macam-macam salawat itu bisa dipilih menurut kemampuan, kebiasaan dan juga kemudahannya masing-masing. Betul, sesuai. Iya, baik. Nah, pemirsa, Anda masih mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Post TV dan saya Isa Ansari bersama Ustadz Ghufron akan melanjutkan kembali untuk tema kita tentang keistimewaan berselawat setelah kita simak dulu beberapa tayangan berikut ini.
Pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di program Mutiara Islam di Jawa Pos TV, termasuk bagi Anda yang tadi mengikuti program ini, terima kasih. Dan program Mutiara Islam di Jawa Pos TV hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya Isa Ansari, masih bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Hufron LCMHI, akademisi dari UIN Sunan Ampel Surabaya, dan sekaligus pengasuh dari Pondok Pesantren Urban Miftahul Ula Surabaya. Baik, masih meneruskan kajian kita tentang keistimewaan bersolawat. Bersolawat itu kan merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah, ya, dan itu juga bagian dari ibadah. Kemudian kita juga perlu tidak hanya sekedar menyintai, tapi meneladani kehidupan Rasulullah. Betapa Rasulullah perjuangannya sangat berat, ya. Sampai-sampai laqad ja'akum Rasulullah dan seterusnya, itu ini kan menggambarkan tentang beratnya tugas yang diemban oleh Rasulullah. Baik, ini yang paling menarik bahwa setelah kita memperbanyak sholawat, ya, maka jangan puas hanya dengan membaca saja. Itu sudah baik, tapi tingkatkan pengetahuan, tingkatkan derajat level kita untuk meniru, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam surat Al-Ahzab disebutkan laqad kana fi Rasulillah uswatun. Jadi benar-benar Rasulullah itu terdapat suri teladan. Uswatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi yang menghendaki ridha Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira. Ini artinya Rasulullah itu menjadi teladan bagi tidak hanya bagi umat Islam, bagi seluruh umat, seluruh alam semesta alam. Kita bisa meneladani Rasulullah, sifat-sifat beliau, kejujuran beliau, kesabaran beliau, ya, kasih sayang beliau, empati beliau, bahkan kepada orang tua, orang Yahudi waktu itu yang memaki-maki Rasul di pasar, yang setiap hari menyuapi orang tersebut. Rasul nggak pernah marah, padahal tiap menyuapi itu rewel kan gitu, ya. Bahkan suatu saat Abu Bakar mencoba menggantinya sepeninggal Rasulullah wafat, digantikan orang tua ini merasa kok lain ini ya? kok kasar gitu loh, padahal sudah hati-hati ini. Hati-hati sekali Abu Bakar itu. Kamu siapa, kata? Saya Abu Bakar. Mana Rasulullah? Mana Muhammad? Siapa yang menyuapi saya? Orang yang menyuapi kamu sudah wafat. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung orang tua kakek itu menangis terseduh dan akhirnya sujud dan bersyahadat. Iya. Ya, seperti itu, luar biasa. Uswatun, keteladan dari berbagai macam apapun. Baik Rasul sebagai pemimpin keluarga, sebagai kepala negara, sebagai seorang pribadi manusia pada umumnya. Ini bisa dapat kita contoh, menjadi teladan. Dan ini maksum, Rasulullah maksum yang terhindar dari dosa. Kita niru apa saja boleh. Berapa persennya pun bisa kita tiru. Kalau selain Rasul kan masih, ya kadang ada kelemahan, ada kelebihan dan kelemahan di selalu ada kekurangan. Ya itu. Tapi Rasulullah ini adalah contoh yang paling sempurna. Rasulullah itu karena khuluqu Al-Quran. Saya Aisyah, coba ceritakan bagaimana Rasulullah SAW karena khuluquhu Al-Quran. Kata Aisyah, akhlaknya seperti Al-Quran. Artinya terjemah Al-Quran, terjemahnya dalam kisah itu, yaitu Rasulullah. Perilaku, perkataan, tindak lanjut, tingkah laku Rasulullah itu terjemahan dari Al-Quran. Makanya ada istilahnya traveling text, sebagai teks yang berjalan. Ini Rasulullah itu Al-Quran. Iya. Ya, Al-Quran, yaitu aplikasinya seperti apa? Ya Rasulullah itu. Nah, luar biasa ya. Ini artinya kita bisa berkaca atau bercermin kepada Rasulullah. Bingung-bingung, ya lihat Rasulullah. Seperti itu, ya lihat Rasulullah. Maka dalam hal ini kita sebagai umatnya hendaklah kita meneladani sifat-sifat Rasulullah. Jadi uswah itu diupayakan agar kita bisa memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki Rasulullah. Ya berusaha meningkatkan terus, mengupgrade terus pengetahuan kita. Maka dari itu kita harus baca Sirah Nabawiyah, mendengarkan tausiah atau mendatangi majelis
ta'lim, majelis dzikir, di mana itu dibacakan sholawat atau dikaji ajaran Islam. Yeah. Nah, Ustaz, kekaguman pada Rasulullah itu kan tidak hanya dari kita sebagai umat Islam atau sebagai umatnya, tapi juga orang-orang yang katakan orang ini orientalis. Betul, ada. Gitu ya. Menguliti Islam dari berbagai sudut pandang, termasuk sosok dari Rasulullah. Tapi ketika mengetahui benar tentang sejarah kehidupan Rasulullah, justru terkagum-kagum ini. Iya betul, ada sebuah buku Michael Hart, termasuk 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini, ditempatkan Rasulullah nomor 1. Pertama dan utama. Tidak hanya pertama tapi utama. Karena dalam waktu singkat bisa mempengaruhi masyarakat atau penduduk dunia dalam waktu singkat dengan keteladanan beliau dalam mau'idhah hasanah dengan uswah hasanah. Jadi tidak sekedar mau'idhah. Mau'idhah hasanah itu ya pidato ataupun ceramah ataupun narasi tapi keteladanan. Narasi yang baik, keteladanan tapi juga iswah, ini uswah. Penting ya. Karena termasuk ini qudwah. Ya, jadi ada uswah, ada mau'idhah hasanah, ada uswah hasanah, ada qudwah hasanah, kepemimpinan yang baik, leadership, good leadership. Ini juga ada dalam sosok Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul memimpin masyarakat Madinah atau bisa disebut dengan negara Madinah waktu itu kalau bisa kita sebut ya. Maka bagaimana Rasulullah bisa mengharmonisasikan berbagai macam suku serta perbedaan keyakinan waktu itu. Ada kaum Hajrat, kaum Yahudi, kaum Aus, ada Muhajirin, Ansor dan sebagainya. Ini luar biasa leadership qudwah hasanah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah contoh yang paling lengkap ya pada Rasulullah. Tidak hanya soal ketika dia ada dalam lingkup keluarga. Betul. Yang menarik juga, lagi ini, nama Rasulullah itu kan Muhammad. Artinya Muhammad itu apa? Banyak dipuji. Kalau Mahmud satu kali, kalau Muhammad terus dipuji. Artinya dipuji dari berbagai macam, dipuji terus. Ya Muhammad kan gitu ya. Bahkan suatu saat itu paman beliau Abu Lahab Abu Talib. Abu yang itu loh, Abu Talib. Yang merasa senang dengan kelahiran Rasulullah. Abu Lahab ya. Meskipun tidak beriman ya. Akhirnya karena senang dengan kelahiran Rasulullah, dibebaskanlah budak waktu itu. Dibebaskan budak sebagai bentuk sayang dengan keponakannya. Termasuk ketika Abu Lahab itu kan sayang kepada Rasulullah pas lahirnya Rasulullah, itu katanya dibebaskan sementara setiap hari Senin. Setiap hari Senin siksa kuburnya dibebaskan karena cinta kepada Rasul. Nah, Abu Lahab aja yang cinta hari Senin saja dibebaskan, apalagi dengan kita cinta sepanjang mati sepanjang hayat, sepanjang hidup. Insya Allah bebas lah, bypass ya, langsung swarga. Amin ya Rabbal. Baik pemirsa, kita masih ada di program Lentera Islam di Jawa Pos TV. Hari ini kita bicara tentang keistimewaan bersolawat dan saat lagi kita lanjutkan kembali tema ini. Pemirsa, bersolawat memang menjadi bukti kita cinta pada Rasulullah SAW. Nah, bukti cinta yang lain tentu tidak hanya bersolawat, tapi juga kita tadi mencintai, meneladani, dan bahkan meniru kehidupan yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah sendiri memang punya tugas atau punya misi untuk menyelamatkan atau membebaskan kita dari kegelapan menuju ke jalan terang benderang, termasuk apa yang kita lakukan itu sedapat mungkin kita menyontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah. Baik, salah satu misi kerasulan Muhammad SAW itu berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dengan cara bijaksana. Hikmah dan kebijaksanaan. Nah, misi Rasulullah ini
boleh atau menjadi kehormatan bagi kita, kemuliaan bagi kita untuk memposisikan sebagai apa ya, sebagai orang yang menyebarkan kebaikan, mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang bagus, yang bermanfaat. Ya, karena Rasulullah juga pernah bersabda khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat. Nah, bagaimana caranya agar kebermanfaatan ini bisa menyebar, bisa dirasakan oleh segenap anak bangsa, tidak hanya 1-2 wilayah saja. Maka kita harus menciptakan semacam kebaikan-kebaikan di berbagai macam tempat dan situasi. Dan kita dalam berdakwah itu mengajak, bukan mengejek, ngerti ya? Iya, mengajak. Rasul itu nggak pernah mengejek, tapi mengajak. Ta'alau, mari, gitu ya. Nggak mau ya urusan dia. Yang penting kita berusaha untuk mengajak kepada kebaikan. Urusan dia dapat hidayah, urusan dia, urusan nanti. Sebenarnya ada upaya kita musyawarah, kita mengajak orang tersebut kepada kebaikan. Ya, oleh karena itu kita kalau mengajak itu sentuhlah hatinya, sentuhlah fitrahnya ataupun dari sisi kemanusiaannya. Dan itu seringkali dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah benar-benar manusia yang memanusiakan manusia. Karena orang banyak masuk Islam itu di zaman Rasulullah kan bukan karena diharuskan untuk ikut, tidak. Tapi karena akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah, ya secara persuasif lah. Dan dengan tidak jarang atau bahkan banyak cerita dan sirah nabawiyah orang masuk Islam, simpati terhadap Islam gara-gara suri tauladan Rasulullah SAW, kelembutan Rasulullah SAW. Artinya oleh karena itu perlu kita ladani cara-cara ataupun mewarisi. Kalau orang mengaku dia umat Muhammad, apalagi dia mengaku termasuk mewarisi ajaran Rasul, maka mestinya ataupun logikanya dia mewarisi metode dakwahnya. Tidak sekedar cukup sholawat selesai, enggak. Tapi bagaimana cara-cara Rasulullah berdakwah, itu harus kita tiru, gitu. Harus bagaimana, meskipun kepada orang yang berbeda keyakinan, bagaimana itu harus kita meniru dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu selalu bicara dengan lembut, dengan kalem, merangkul, bukan memukul, mengajak bukan mengejek, mendidik bukan menghardik, membina bukan membinasakan, gitu ya. Jangan sampai kita berdakwah menggunakan cara-cara kekerasan. Atau kontraproduktif dengan Rasulullah, dengan suritan Rasulullah. Amar ma'ruf dengan cara mungkar. Nahi mungkar dengan cara mungkar. Itu juga kontraproduktif ya. Rasul nggak pernah mengajarkan itu. Apalagi ngomel-ngomel, mencela orang lain, mencela agama orang lain, menghinakan orang yang berbeda status dengan kita, itu namanya bukan ajaran Rasulullah. Ya nggak pantas lah. Atau bahkan malu lah kalau orang mau lihat introspeksi diri, justru dia malu. Apakah Rasulullah seperti ini? Nggak pernah. Justru Rasulullah selalu istilahnya itu harum, akhlaknya harum. Kadang-kadang kita perbuatannya tanpa, selalu menarik. Kita tanpa sadar menyebarkan Islam itu dengan cara-cara yang menurut kita itu baik, tapi itu dengan cara-cara yang justru orang takut. Itu kan akan mencoreng mencoreng agama itu sendiri. Iya, betul. Apa pesannya Ustaz? Ya, maka dari itu niat dengan perbuatan itu harus seimbang, harus sama. Ya, niat itu baik, oke, niatnya untuk dakwah. Tetapi dalam perbuatan juga jangan sampai melanggar prinsip-prinsip syara atau berlawanan, bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Itu penting, ya. Oke. Ibaratnya orang itu mau menolong, maaf ini ada sebuah cerita ya. Barangkali jadi kiasan. Ada seekor monyet. Monyet itu berada di pohon, ya. Berada di pohon. Terus dia melihat ikan yang sedang berenang di air. Air waktu itu sedikit. Kemudian tidak lama kemudian monyet itu
kasihan ya si ikan ya kok Ikan. berenang sendiri nggak ada temannya kan gitu ya. Ketika hujan lebat turun deras, akhirnya kan banjir. Lah monyet berusaha menolong ikan tersebut, dia bawalah naik ikannya Ikannya itu. ke atas. Kasihan ya sendirian nanti kena banjir hanyut dan sebagainya. Niatnya kan bagus monyet, Betul. tapi perilakunya Mengangkat ikan ini dia ya, nggak ngerti habitat habitat ikan itu hidup ikan di mana. air. Ya. Artinya niat baik tapi caranya nggak bagus. Dari situ kan bisa tergambar ya, bahwa Ya, biasanya nggak analoginya cukup. seperti itu ya. Oke. Bahwasanya antara niat sama berbuat harus sinergi, harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip syarat. Oke, baik. Nah, Ustaz. seperti itu ya. Semoga kita menjadi bagian dari umat Muhammad yang nanti mendapatkan Amin, ya Allah. mendapatkan syafaat dari Amin. Rasulullah SAW. Baik Ustadz, untuk mengakhiri program kita hari ini, mohon untuk dipimpin kita doa bersama Ustadz. Ya, mari kita berdoa dan bersolat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hidup kita semakin berkah, semakin nikmat, semakin semangat dan bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdari azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma habbib ilainal iman wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluman tanfa'una warzuqna min haitsu la nahtasib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz untuk Oke, kajiannya. sami-sami. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda yang sudah bersama kami kurang lebih 1 jam. Kita tadi sudah bersama-sama di program Mutiara Islam di Jawa Pos TV. Mudah-mudahan bahasan kita bermanfaat dan kita tambah ilmu hari ini. Baik, saya Isa Ansari bersama Ustadz Ghufran harus segera mohon diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.